Ustaz, kok aku diuji banget ya? Tergantung, lihat. Kalau misalnya dengan diuji suami tapi bunda bisa tahajud rajin, bisa duha rajin, bukankah itu nikmat yang Allah berikan untuk kita? Ketika nggak ada masalah sama suami, nggak pernah tahajud. Ketika ada masalah jadi tahajud. Itu nikmat atau bukan? Kita itu kadang-kadang lihat masalah tuh luarnya doang. Padahal kalau kita kulitin dalamnya, disitulah Allah titipkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa melihat itu. Bukankah banyak orang yang berhijrah titiknya karena ada masalah? Bukankah orang mau berubah dalam hidupnya karena awalnya ada masalah? Dan memang masalahnya biasanya datang dari orang terdekat. Ketika diuji orang terdekat, ada beberapa hal yang bisa menguji kita. Pertanyaannya, Ahilman, yang dimaksud orang terdekat itu siapa? Orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu, dan orang-orang terdekat dalam hidupmu yang sudah engkau anggap keluarga. Apa yang dimaksud dengan ujian yang sebenarnya? Catat ini. Kalau dengan adanya ujian itu menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Allah, maka namanya anugerah. Tapi kalau dengan ujian itu menjadikan kita jauh dari Allah, namanya musibah. Jadi cara membedakan antara ini musibah, ini anugerah itu gimana, Ahilman? Simpelnya, kalau dengan ujian itu menjadikan bunda makin dekat dengan Allah, berarti itu anugerah, nikmat. Tapi kalau dengan ujian itu menjadikan kita malah jauh dari Allah, berarti itu ujian yang sebenarnya, musibah namanya. Berarti yang namanya ujian berbuah jadi musibah ketika yang tadi itu menjauhkan kita dari Allah. Berarti sekarang begini, bunda punya suami soleh, mau atau tidak? Punya suami baik, mau? Oke. Dengan suami yang baik kita berharap makin dekat sama Allah, setuju? Pertanyaannya dibalik, bunda mau tidak punya suami yang tidak soleh? Tidak, pasti tidak mau. Tapi mohon maaf, kalau dengan ada suami yang tidak soleh menjadikan kita makin dekat dengan Allah, boleh jadi itu adalah nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Bunda maunya sehat apa sakit? Kalau dengan sehat bisa membuat bunda makin dekat dengan Allah, nikmat. Bunda dikasih sakit, tapi walaupun dikasih sakit dan di saat sakit ternyata bunda bisa makin dekat sama Allah, maka itu nikmat yang besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Jadi cara menangkapnya, Ustaz, kok aku diuji banget ya? Tergantung, lihat. Kalau misalnya dengan diuji suami tapi bunda bisa tahajud rajin, bisa duha rajin, bisa ngaji rajin, bukankah itu nikmat yang Allah berikan untuk kita? Dan ini yang kadang-kadang kita suka lupa gitu loh. Iya enggak? Kita itu kadang-kadang lihat masalah tuh luarnya doang. Padahal kalau kita kulitin dalamnya, disitulah Allah titipkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau nggak dikasih masalah, kita jadi nggak tahu begini, nggak tahu begitu, nggak tahu begini, bener? Ketika nggak ada masalah sama suami, nggak pernah tahajud. Ketika ada masalah, jadi tahajud. Itu nikmat atau bukan? Bunda nggak pernah ngaji. Sekarang setelah bunda punya masalah, jadi bunda ngaji. Nikmat atau bukan? Kadang-kadang kita lupa melihat itu. Kita hanya melihat luarnya, yang kemudian kita lupa. Bukankah banyak orang yang berhijrah titiknya karena ada masalah? Bukankah orang mau berubah dalam hidupnya karena awalnya ada masalah? Dan memang masalahnya biasanya datang dari orang terdekat. Dan bunda jangan kaget, karena ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Bunda sayang, yang punya ujian bukan hanya kita, tapi juga siapa? Orang lain. Nabi Adam diuji pertama oleh siapa? Istrinya. Apa yang diuji oleh istrinya? Simple. Ini kalau bahasa gampangnya, Hawa meminta sesuatu yang Adam tidak bisa berikan. Kan itu kan? Ini kan ujian para suami nih. Mohon maaf, ada nggak suami yang korupsi gara-gara istrinya? Ada nggak suami yang nipu orang gara-gara kemauan istrinya? Ujian atau bukan? Nipu itu dibenci Allah atau tidak? Catat ini. Jadi ujiannya mengantarkan dia jauh dari Allah, itulah ujian yang sebenarnya. Kan itu ceritanya. Hawa tuh minta buah yang Adam gak bisa ngasih karena Allah melarangnya kan. Sampai kata Adam, Hawa jangan,
Kata Allah jangan, tapi mau. Coba, laki-laki kalau wanita udah begitu kuat apa enggak? Ya udah, apa kata Adam? Ya sudah, sedikit saja ya. Tuh, sedikit saja. Diambillah sedikit dikasih. Apa yang terjadi? Allah murka, betul? Maka Allah mengusirnya dari surga, dipisahkan mereka berdua. Maka catat ya, para suami diuji sama istrinya biasa, istri diuji sama suaminya biasa. Jadi kalau bicara tentang ujian orang terdekat pasti ada. Dan boleh jadi itu ujian terberat. Kalau bunda diuji sama orang jauh mungkin agak sedikit mudah lah. Artinya bunda bisa ngomong macam-macam gitu. Tapi kalau sama orang terdekat bingung kan? Mau dikencengin orang terdekat, mau enggak juga gimana gitu kan? Nah, maka ini kita akan diuji oleh orang terdekat. Tetapi yang paling penting bukan ujiannya, tapi yang paling penting bagaimana sikap kita ketika diuji oleh orang terdekat. Kenapa orang terdekat itu bisa menguji kita? Jawaban selanjutnya, karena orang terdekat jugalah kita bisa mendapatkan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini rumusnya, semakin berat ujian dari orang terdekat, maka semakin dekat surga dalam kehidupan kita. Seberat apa orang terdekat menguji kita, maka sebesar itulah potensi surga untuk kita. Gitu kira-kira rumusnya. Karena ternyata Allah menyiapkan surga untuk kita sekeluarga. Allah menyiapkan kita surga beserta orang-orang terdekat. Apa nama surganya? Dan siapa yang akan masuk ke dalamnya? Di surat Ar-Ra'd ayat 23-24 Allah menyebutkan ada surga, namanya surga apa? Aden. Siapa yang akan masuk ke sana? Orang-orang yang soleh. Dari siapa? Dari orang tua mereka dan pasangan-pasangan mereka dan anak cucu keturunan mereka. Jadi diuji dengan yang tadi, tapi bunda punya potensi mendapatkan surga dari orang yang tadi. Apa syaratnya? Bunda jadi soleh gara-gara orang itu. Kita menjadi orang yang makin benar. Jadi bunda yang diuji dengan keluarga terdekat tadi, tapi bunda soleh, orang tua bunda berusaha jadi soleh, pasangan kita soleh, anak kita soleh, maka nanti di surga akan malaikat sambut di setiap pintu-pintunya. Berarti jawabannya, kalau kita diuji oleh orang terdekat, jawabannya sabar. Sabar itu apa Ahilman? Sabar itu al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bunda disakiti, bawaannya pengen apa? Nyakitin balik, betul? Boleh apa enggak? Sah-sah saja, asal seimbang ya. Tapi kalau bunda mau naik level yang lebih tinggi, ketika ada orang yang menyakiti kita, apalagi orang terdekat yang menyakiti kita, jangan dibalas lagi. Kalau kita membalas cara dia menyakiti kita, lantas bedanya kita dengan dia apa? Justru Allah itu menakdirkan mungkin ada orang terdekat yang menyakiti kita, karena di saat yang bersamaan Allah sedang siapkan pahala memaafkan untuk kita. Sabar itu melihat langkah apa yang terbaik, yang tidak melanggar aturan Allah. Yang seringkali tidak sabar bukan kesabarannya, tapi kitanya. Kenapa kita nggak sabar? Karena kita nggak memahami apa yang sedang Allah berikan untuk kita. Maka ada perkataan bagus sekali dari Umar bin Khattab, aku tidak menemukan rizki yang paling indah untuk hidupku kecuali rizki diberikan nikmat kesabaran ketika aku diuji dalam kehidupan.